Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qalbi bi anwari ma'rifatik waftah li futuhal arifin wa hab li ma wahabtahu li ibadika salihin wasta'amilhu fi ta'atik waj'al lisani rutaban bi dzikrik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa adliq bihi lisani qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala warzuqni fahman wasi'a waj'alni min ibadika salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu al-ali wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa hasyarana fi zumratihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kharaja Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu masih melanjutkan hikayah yang kemarin, hikayah dari sebuah hadis setelah Rasulullah menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam yang menerangkan tentang siksa neraka, sebagaimana kejadian di episode yang kemarin. Suma kharaja nulinjur metu sapa Salmanu, ya niki Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, nahwa baqiin ing arahe makbarah Baqi di samping Masjid Nabawi Madinah. Itu ada satu pemakaman, ada satu makbarah yang disebut dengan makam Baqi. Di situ
dimakamkan Sayyidina Utsman bin Affan, termasuk para istri Rasulullah dan para sahabat-sahabat dekat Rasulullah yang lain. Banyak yang makamnya di pemakaman Baqi di sebelah Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke sana. Tsumma kharaja nulinjur metu sapa Salmanu Al-Farisi radhiyallahu anhu nahwal Baqi'il Gharqati ing arahe makbarah Baqi'il Gharqat. Wa huwa hale utawi Salman iku wadi'u yadihi wong kang nyelehaken tangane Salman ala ra'sihi ing atase sirahe Salman sambil kedua tangannya ditaruh di kepalanya, ya, simbol orang nyesel, simbol orang sedih. Wa huwa hale utawi Salman iku yunadi undang-undang sapa Salman bi a'la sautihi kelawan paling bandere suarane Salman. Wa bu'da safarah wa qillata zada fi safaril qiyamah wa bu'da safarah duh adoe lunga ingsun, duh adoe lunga ingsun. Ini kalau yang ngaji nahwu namanya tarkib munada. Wa qillata zada aduh sithike sangu ingsun fi safaril qiyamati ing dalem perjalanan dina kiamat. Betapa jauh perjalanan yang masih harus kutempuh, sementara betapa sedikit bekal yang kupakai untuk menempuh perjalanan panjang di akhirat nanti. Sumalaqiyan nulinjur ketemuhu ing Salman sapa Bilalun radhiyallahu taala anhu. Faqala mongko dawuh sapa Bilalun Bilal, mali araka ya Abdullah bagian hazinan. Melihat Salman seperti itu ekspresinya, Bilal bertanya, mali araka ya Abdullah bagian hazinan, ma utawi apa suwiji-wiji iku li tetep keduwe ingsun, aron ningali sapa ingsun ka ing sira ya Abdullah ya hamba Allah. Rupane Salman Al-Farisi bagian hale nangis hazinan tur hale susah. Apa yang aku alami hari ini? Aku melihatmu wahai hamba Allah, wahai Salman Al-Farisi, kamu menangis segitunya, kamu bersedih seperti itu. Ada apa? Qala dawuh sapa Salman Al-Farisi, al-wailu li walaka ya Bilal. Al-wailu utawi kerusakan iku li tetep kedue ingsun walakalan kedue sira ya Bilalu hai Bilal. Celaka bagiku dan juga bagimu wahai Bilal. Ingkana masyiruna ba'da lubsil qutni, ingkana lamun ono apa masyiruna nggon bali kita ba'da lubsil qutni ing dalam sawise nganggo pakaian kain al-qutn, setelah memakai pakaian katun yang terbuat dari kapas ya tentu. Wal kattani lan kain-kain katun ya, semi disulam sutra. Nalbas mongko nganggo sapa kita min maqtu'atin nirani, saking piro-piro potongane geni neraka. Di dunia ini kita memakai pakaian yang terbuat dari kain, sementara nanti di akhirat kita memakai pakaian dari potongan-potongan api. Ya Allah, wong nganggo pakaian kain saja ini ketika sumuk, kayak sekarang ini lagi sumuk, rasanya sudah sepanas ini, rasanya udah nggak nyaman gini apa mboten?
Pakaian dari kain yang kita kenakan itu ketika hawa panas, ketika sumu itu sudah nggak nyaman, wis koyok ngene rasane. Apalagi kalau nanti pakaiannya dari api. Bayangno nggak sampean katokan geni. Sing mbok pikir sing kobong apamu terus. Ayo sing wedok gawe BH toko geni ngono. Allah. Barangkali ada yang mau nyoba. Qala dawuh sapa Salman Al Farisi, fal wailu li walaka ya Bilal. Fal wailu monggo utawi kerusakan iku li tetep kedue ingsun. Walaka lan kedue sira ya Bilal wahai Bilal, kerusakan bagiku dan juga bagimu wahai Bilal. Ingkana lamun ana apa masiruna nggon bali kita. Ana iku dadi iku ya ba'da mu'anaqatil azwaji, ing dalam sawise ngerangkul pira-pira bojo, tukronu den gandeng sapa kita ma'asyaitani ing dalam sertane setan, fil aghlali ing dalam pira-pira rantai. Kerusakan bagiku dan juga bagimu wahai Bilal. Di dunia ini kita bisa mendekap istri-istri kita rangkul, kita dekap, kita peluk erat. Tapi besok di akhirat kita diikat jadi satu bareng sama setan. Masya Allah. Ning donya nganggo pakaian teko kain, ning akhirat pakaiannya teko geni. Ning donya ngerangkul bojo, no akhirat ngerangkul. Kebayang nggak sampeyan didekap mesra sama setan, dipeluk erat sama setan? Ini ning donya setane katokan, ini ning kono setane gak katokan. Ning donya kan setan dasireng. Setane doyan ketan, doyan rawon. Ya Allah, kebayang nggak sampean di sana nanti dirantai, diikat jadi satu, digandeng karo setan, dicancang, ditaleni dari siji ambek setan. Ya Allah, ya rangkul-rangkulan. Masya Allah. Al-wailu utawi kerusakan ikuli tetep kedua ingsun walakalan kedua sira ya Bilal wahai Bilal. Idza suqina ing dalam tatkalane diombeni sapa kita min hamimiha saking banyu panase nar, kita dikasih minum, dicombor air mendidih, bahkan nanah yang mendidih di neraka. Wis nanah mendidih bisa. Ya Allah, pengen nyoba, misalnya zaman pengen nyoba ya nggak usah terlalu ekstrim lah, minyak goreng ini, gorengan yang mendidih dan juga sak cingkir nangomben, insya Allah merotoli. Ya Allah, ini satu riwayat minuman ahli neraka itu adalah cairan timah. Jadi cairan timah yang sangat mendidih,
ketika diminumkan, saking mendidihnya, saking panasnya, begitu dicampur dengan cairan timah itu, dagingnya langsung rontok merotoli, usus-ususnya semburat keluar. Ya Allah, Allah ya Karim. Terus no nakalmu nek pengen ngicipi. Wa ut'imna lan den paringi mangan, wa ut'imna lan den pakani sapa kita min zakkumiha saking durine nar, sementara makanannya adalah pohon berduri. Zakkum itu pohon berduri, nggak ada daunnya, nggak ada bunganya. Ya Allah, jadi minumannya cairan timah panas, makanannya ri, apa ya, duri-duri makanannya. Jadi pohon berduri itu satu dahan diambil, sogrono cangkeme, krok krok krok, tembus dubure, ditarik wong isor gradak. Allah, haus minum haus mangapa combor karo cairan timah. Lapar mangapa sogro pakai pohon berduri. Ya Allah, kini masih ada yang bercita-cita pengen ke sana, ngomongnya nggak pengen tapi perilakunya mengarah ke sana. Kita ngomongnya pengen ke surga, tapi jalan yang kita tempuh itu jurusan neraka. Orang ngomong pengen ke surga, tapi jalan yang ditempuh, yang dilewati adalah jalan yang jurusannya ke neraka. Kira-kira sampai surga apa sampai neraka? Loh. Pengennya ke Bojonegoro, arahnya ke barat, tapi melakukan ngetan. Allah, Masya Allah. Pengennya dapat ilmu yang manfaat, yang barokah, tapi jalan yang ditempuh berani melanggar aturan kiai ini, berani ngelarakno, berani menantang. Katanya pengen dapat ilmu yang manfaat dan barokah, tapi jalan yang ditempuh salah. Gak gelem nurut, gak gelem manut. Ini ada beberapa yang nanti aja disampaikan. Wahukiya lan den hikayahaken diceritakan an Mansur bin Ammar, saking Mansur bin Ammar, kala ngendika sapa Mansur ibnu Ammar, kuntu ana sapa ingsun, ana iku nazilan wong kang leren, fi sikakin ing dalam sijine jalanan, jalan kecil ya, jalan sempit, min sikakil Kufati, saking piro-piro jalan di perkampungan tanah Kufah, di sebuah gang di jalan yang sempit di perkampungan Kufah, fi hajjatin ing dalam sujine haji, hajjah itu kang nglakoni haji sapa ingsun ha ing hajjah, famadaitu mongko liwat sapa ingsun fi lailatin ing dalam sujine malam, zulmaa kang banget petenge, aku lewat di satu malam yang gelap gulita,
fi sahatin fi hajatin ya, fi hajatin ing dalam sijine keperluan li kang tetep kedue ingsun. Karena memang aku punya keperluan, maka aku lewat jalan itu. Jalannya sempit di perkampungan dan kondisinya gelap gulita. Faidan ana marartu fi manzilin min manaziliha. Faidan ana mongko dumadaan utawi ingsun iku marartu liwatan sapa ingsun fi manzilin ing dalam sijine omah min manaziliha kang tetep saking pira-pira omahe Kufah. Aku melewati satu rumah, di gang itu fasami'tu mongko krungu sapa ingsun fi jaufil laili ing dalam tengah malam aku krungu qailan ing wong kang ngucap yaqulu kang ngucap sapa qail. Karena memang kondisinya gelap gulita, dari sebuah rumah di perkampungan yang berada di gang sempit itu aku mendengar ada orang yang bermunajat, ada orang yang berkata. Karena masih samar kemudian aku berusaha untuk mendekati asal suaranya. Ternyata suara itu berasal dari sebuah rumah kecil yang terletak di gang kecil di perkampungan itu. Aku nggak tahu siapa yang ngomong, aku nggak tahu itu suara siapa, karena memang kondisinya gelap. Ilahi bi'izzatika wa jalalika. Ternyata ini orang lagi bermunajat sama Allah ya. Mungkin dia habis qiyamul lail, kemudian dia curhat sama Allah. Masya Allah, kayak sampeyan yang bengi curhat nggih. Apalagi sekarang waktu liburan kayak sekarang ini, Masya Allah, mutolaah kabeh. Ilahi, duh Gusti Allah pangeran kula, bi'izzatika, demi sifat mulya panjenengan, wa jalalika lan demi sifat agung panjenengan, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, ma'aradtu orang ngarepaken sapa ingsun bima'siyati kelawan maksiat ingsun, khilafaka ing nantang panjenengan, ing nulayani panjenengan. Wahai Allah Tuhanku, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, demi sifat muliamu, demi sifat agungmu, aku memang melakukan maksiat, tapi sungguh kemaksiatan yang aku lakukan itu tujuanku bukan karena aku menentangmu. Maksiat-maksiat yang kulakukan bukan karena aku menentangmu ya Allah, bukan karena aku berani kepadamu ya Allah, bukan. Aku terjebak, aku terjerumus. Wa ma kuntu lan ora ana sapa ingsun laka dateng panjenengan indal maksiati ing dalem nalikane nglakoni maksiat, ora ana iku jahilan wong kang bodoh. Ketika aku melakukan maksiat itu aku juga sadar kalau yang aku lakukan salah. Aku tahu perbuatanku itu melanggar aturan. Aku tahu yang kulakukan itu maksiat. Aku tahu yang kulakukan itu dosa. Tapi aku tidak berniat menentangmu ya Allah. Walakin khoti'atun, tetapi nek utawi kesalahan, iku aradat
anyar teko apa khati'ah li kedua ingsun? Ya karena memang ini kesalahan baru. Karena aku dipaksa oleh sesuatu yang aku nggak mampu mengendalikan kesalahan itu. Walakin aradat li khati'atun. Wa izzati wa gharra lan bujuk ni ingsun apa sitruka tutup panjenengan al murha kang den kelembrehaken alayya ing atase ingsun. Aku tertipu oleh tabir penutupmu yang engkau tutupkan di hatiku. Wa aana lan bantu ni ing ingsun alaiha ing atase khati'ah apa syaqawati celaka ingsun. Yang mendorong aku, menguatkan aku melakukan kesalahan itu ya karena memang kecelakaanku, celaka diriku. Faqtahamtu mongko jegur sapa ingsun, nyemplung sapa ingsun fil maksiyati ing dalam maksiat bijahli sebab bodoh ingsun. Karena kebodohanku aku terjerumus dalam maksiat. Ya Allah, fal'ana mongko ing dalam saiki sekarang ya Allah arju berharap sapa ingsun min fadlika saking anugerah panjenengan. Saya berharap antak kebala ing yen to nrimo panjenengan uzri ing alasan kula. Maka saat ini aku berharap engkau terima alasanku, engkau maafkan kesalahanku, engkau ampuni semua dosa-dosaku. Wong njaluk sepuro mesti ngono nek nglakoni salah. Ketika melakukan kesalahan minta maaf ya seperti itu, minta maaf yang beneran. Ketika melakukan kesalahan ya maaf, iya maaf. Orang minta maaf sungguh-sungguh sama minta maaf nggak sungguh-sungguh itu sama apa beda? Bisa membedakan apa enggak? Terasa enggak bedanya? Minta maaf beneran sungguh-sungguh, serius beneran sungguh-sungguh dengan segenap jiwa raga memang betul-betul mengakui kesalahan dan minta maaf, sama minta maaf yang hanya sekedar syarat, nggak syaratnya bareng lakoni salah ya kudu minta maaf ya, minta maaf yang hanya sekedar dipakai untuk syarat ya, syarat memang melakukan kesalahan syaratnya harus minta maaf, sama minta maaf yang memang segenap jiwa raga sepenuh hati sungguh-sungguh merasa salah nyesel sehingga minta maaf. Sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Fa illam taqbal mongko lamun orang nerima panjenengan udri ing alasan kula, andaikan permohonan maafku ini tidak engkau terima ya Allah, fawatul huzni fil adab, fawatul huzni mongko duh suwene kesusahan ingsun fil azabi ing dalam nampa siksa. Betapa lama nanti aku akan menerima siksamu, betapa lamanya nanti aku akan merasakan hukumanmu ya Allah. Aku kau hukum sebentar aja udah kayak gini rasanya, aku nggak bisa nyambung pada dirimu sebentar saja ya Allah. Aku seakan udah nggak ada gairah, nggak ada semangat untuk hidup, hidupku seakan udah nggak berarti. Apalagi ketika aku lama menerima hukumanmu ya Allah ya Karim.
betapa panjang deritaku, betapa lama kesedihanku. Fil azab pula. Ya Allah, wong asale apik karo kanca nih. Asale apik karo kanca terus gak disopo, sedilu ngono. Iku sudah tersiksa kok. Nggih napa mboten? Yang ngomongnya biasa aja, cuek. Ya, ngomong tapi hati nggak bisa dibohongi. Hati nggak bisa dibohongi. Ya Allah, wis gak enak kabeh. Gak enak kabeh. Kayak ini ambek TV ini misalnya, runtang runtung. Terus bono masalah opo, telung dino nggak saling sapa. Wih rasanya wis nggak karu-karuan. Baik di II-nya maupun di TV-nya sama. Pemaneh petuk ada ngilokno lewat thread TV langsung ngelokno, oh bedes. Iin mau kalah balas mau ketek ya. Akhirnya kamar itu di kebun binatang. Wih rasanya wis ndak karu-karuan. Ketemu biasanya senyum, terus betutut, nyaprut. Iki wis gak karu-karuan kok. Nggih. Timbul 1000 tanda tanya, 1 juta bahkan 1 juta tanda tanya. Ada apa? Kenapa? Salahku apa? Lho nggih napa mboten? Iki sapa ki Eyang Anza Family Group? Pak Udin ya? Oh bukan. Kok pakai simbolnya Anza? Namanya Eyang Anza Family Group. Yang belum like monggo ampun kesupen nggih. Nggih. Yo gawe ngono kabeh. Tumiyati bela Anza Family Group. No. Jamaah apa? Ya kontennya jangan pakai lambang Anza lah. Pakai lambangnya anu. Loh, izin sama Pak Udin. Terus, ya Allah ya Karim, illam tarhamni, mau saya terus ya, fa illam taqbal udri, andaikan engkau tidak menerima permohonan maafku, andaikan engkau tidak menerima permohonan maafku, ya Allah, betapa lama kesusahanku merasakan derita ini. Ilam tarham, lamun ora nyayangi, lamun ora kasihan, lamun ora welas panjenengan ni ing kula. Andaikan engkau tidak memberikan kasih sayangmu kepada aku, andaikan engkau tidak mau menerima permohonan maafku, betapa lama deritaku menanggung kesedihan ini. Masya Allah. Wong rumangsa salah, nyeluk sepuro terus gak di sepuro. Seminggu rasane wis gak enak. Pemane sampai saulan. Apa maneh sampai berbulan-bulan. Asalnya akrab, mari ngono terus kaya gak kenal sama sekali. Ketemu kayak ketemu makhluk asing. Ya Allah. Ya, siapa jenenge? Tadi Iin sama Tiwi. Misalnya Davi sama Anggit. Wong setiap ngaji mesti bersebelahan. Setiap ngaji mesti
satu bangku berdua. Setiap ngaji kan mesti jejer tuh, berdampingan jejer. Nah terus nggak saling sapa. 3 hari aja itu rasanya udah kayak biasa aja. 3 hari itu rasanya kayak gimana. Terus Anggit ketemu sama Davin kayak wong gak kenal. Jenengan dalamnya pundi? Allah ya Karim, kayak orang asing. Allah. Ya ibarat santri pondok yang udah mondoknya udah bertahun-tahun tapi gayanya koyok santri baru. Nah iya toh, kayak anak baru datang. Falamma sakata, ya Allah, falamma sakata mongko ing dalem tatkalane wis meneng sapa iki mau qail, sapa qail wong sing ngomong mau lho. Aku kan mencuri pendengaran dari luar, nguping bahasanya. Jadi ini dia nguping, ada orang yang lagi bermunajat ke Allah seperti tadi. Begitu dia selesai, yang nguping dari luar, ini yang cerita kan yang nguping toh. Siapa tadi? Mansur bin Ammar. Ya. Falamma sakata mongko ing dalam tatkalane wis meneng sapa qail, begitu munajatnya udah selesai dia diem, qara'tu mongko maca sapa ingsun alaihi ing atase qail, maca ayatan ing saayat min kitabillahi ta'ala, saking kitab Gusti Allah Ta'ala Al-Quran. Dari luar langsung tak saut, aku bacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Zaman biyen itu saut-sautan pakai ayat Quran itu umum, soalnya wongnya alim-alim. Kalaupun sindir-sindiran itu nyindirnya pakai ayat Quran. Ya Allah, sindir-sindiran itu nyindirnya pakai ayat Quran. Zaman enggak kok, pakai lagu kadang-kadang. Kalau nggak pakai lagu, pakai kata-kata. Iya, liwat seret, pengen jadi artis, cah. Padahal yang nyindir mbah sopo. Kalau nggak gitu kadang pakai sikap, atau kalau nggak gitu cukup pakai deheman. Begitu orangnya lewat, orang kudu watuk no. Ya Allah.
Ya Allah ya Karim. Gantilah sekarang nek sindir-sindiran pakai ayat Quran atau pakai hadis. Ya paling sampean apale mesti tok anggap petuk cahe sret innamal a'malu binniyat. Ngene urusan apane ya sret innamal a'malu binniyat. Apale mek iku. Allah. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ku ngreksa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa ahlikum lan ing keluarga sira kabeh jogon awakmu jogon keluargamu naron saking neraka jaga dirimu jaga keluargamu bentengi dirimu bentengi keluargamu jauhkan dirimu jauhkan keluargamu dari siksa neraka. Ya Allah, ini aja udah luar biasa artinya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjurus ke sana. Karena neraka itu ngeri. Waquduhan nas wal hijarah. Waquduha utawi bahan bakarin nar iku annasu menungso wal hijaratu lan watu. Bahan bakarnya itu manusia dan batu. Jadi neraka ini setiap ketambahan penghuni apinya semakin membara. Jadi ngono ya, geni neraka iki kapan dicemplungi wong penduduk neraka. Api neraka ketika dimasuki oleh penduduk neraka baru, itu apinya makin membesar. Kayak api dunia kesiram bensin. Jadi yang semakin tambah banyak penghuni neraka itu apinya semakin panas, semakin membara. Akhirnya wong kecemplung, ini wong nyemplung mundak gede, mundak panas. Paham nggih maksudnya nggih? Kayak api kesiram bensin. Api neraka itu. Jadi setiap ada penghuni baru dicemplungno, itu apinya makin membesar. Bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Jadi manusia masuk neraka itu di samping memang disiksa, dia juga menjadi bahan bakar. La haula wala quwwata illa billah. Enak dong kalau jadi bahan bakar, berarti kita memperbesar api, berarti kita nggak ngerasa panas. Lambemu nggak ngerasa panas gimana? Makanya ada yang sempat ngomong kayak gini, neraka kan api, ya terus lah setan kan bahannya juga dari api. Lah kalau setan dibakar di api neraka, api dicampur sama api, ya enaklah setan nggak ngerasa panas. Karena ada yang sempat nanya kayak gitu, setan itu kan terbuat dari api, setan itu kan api, sedangkan neraka itu juga api. Lah kalau setan dimasukin neraka, api dikumpulin sama api, keenaan lah setan. Kok enggih? Kok enggih? Iya. Makanya untuk menjawab pertanyaan itu kan, manusia itu terbuat dari tanah, sama-sama tanah. Gitu? Coba kamu dikeplek-keplekkan ke tanah, sakit apa enggak? Hah? Awakmu dicandak sikilmu terus dikebyokno ning tanah, kan bahannya dari tanah. Lah iya. Atau pipimu kan ada kulitnya, tanganku juga ada kulitnya.
Coba sama-sama kulit. Tanganku tak tempelkan ke pipimu dengan cara tempel yang lumayan keras. Kira-kira sakit apa enggak? Ya kan sama-sama kulit, sama-sama daging. Ya kayak gitu gambarnya. Jangan dikira kalau setan dimasukin ke neraka, setan api, neraka api, terus setannya keenakan, gak ngerasa panas. Kata siapa? Ya kayak pipimu terus ditempeleng karo tanganku, kan sama-sama dari kulit, sama-sama daging. Allah. Bukan cuman itu gambaran ngerinya neraka ini. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Alaiha iku ing atase nar malaikatun utawi para malaikat ghiladun kang kasar-kasar, syidadun kang kejem-kejem. Udah kasar kejem, Masya Allah. Padahal manusia itu tabiatnya, karakternya nggak suka dikasari, nggak suka dikejemi. Nah ini yang ngejemi malaikat. Malaikatnya rokoknya nggak ono, senyum itu nggak ada, ngomong halus itu nggak ada, bentak-bentak terus. Allah ya Karim. Sama kadang diomongi banter ngono dianggap bentak. Ini dibentak beneran, yang bentak malaikat. Allah. Allah. La ya'suna Allah ma amarahum. La ya'suna, ora tau mendurhakai sapa malaikat Allah ing Gusti Allah. Ma ing barang-barang amaro kang wis merintah sapa Allahum ing malaikat, tidak pernah mendurhakai semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat ma ing barang-barang yu'maruna kang den perintah sapa malaikat ing ma. Apapun yang diperintahkan kepadanya dikerjakan dengan penuh dengan ketaatan. Mendung mikirnya jemurannya, walaupun nggak nyuci yang mikir jemurannya. Lu begitu dibacakan ayat ini loh, ini mau coy rabu wanter kaya abah ngono. Dia kan munajat, selesai munajat ada yang ternyata dia nggak ngerti kalau ada yang nguping. Begitu yang munajat itu selesai, yang nguping tahu kalau munajatnya udah selesai, disaut pula pakai ayat Quran. Kayak ini misalnya yang munajat ini kono di sebelah tembok, terus dia itu bacain ayat Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi ya enggak gitu-gitunya. Langsung dibaca no. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Diwacakno padahal orangnya ya sama-sama nggak ngerti, yang satu di sono, yang satu di sini, tapi jaraknya nggak terlalu jauh, kan kondisinya gelap gulita.
Wong sekarang yang belum gelap, mendung, matahari tertutup mendung, kondisi kayak gini aja, yang sebelah situ udah dinyalain lampu. Itunya ada sebelah sana yang ngelihat aku nggak jelas kok. Soalnya aku ireng, gelap. Mengguyumu kok kaya setuju. Apalagi kalau lampu dimatiin, mendung peteng. Kuwi ndelok aku apa maneh ndelok Firaun bojone Asia. Ini dalam kegelapan, selesai dia bermunajat dibisikin sama yang nguping tadi. Dibacakan satu ayat itu. Apa yang terjadi? Fasami'tu ya Allah. Bentar ya. Udah. Allah. Fasami'tu krungu sapa ingsun. Fasami'tu mongko krungu sapa ingsun sayhatan ing jeritan syadidatan kang banget, wadajatan lan gemuruh. Aku kemudian mendengar suara jeritan. Ekspresinya ya gitu. Lah namanya jerit masa kok hihihi. Wa harokatan lan ketok gerakan-gerakan apa ya, kejang-kejang. Jadi aku mendengar jeritan yang keras, ada suara gemuruh dan ada gedebuk gitu. Jadi orang itu ya jelas suara dari dalam yang menjerit dengan keras, kemudian ada suara gemuruh, gedebuk kayak orang kejet-kejet gitu. Ya suaranya kayak itu ya, jerit. Jadi kayak orang apa ya namanya, saking kagetnya merasakan sesuatu yang dahsyat, dia nggak mampu mengendalikan diri, akhirnya dia jerit kenceng, terus kelimpungan, nggak mampu mengendalikan organ-organ tubuhnya, kelimpungan, gedebuk, sumasa katat nulinjur meneng opal harokatu gerakan. Kemudian aku nggak merasakan ada gerakan lagi. Walam asma' lan ora krungu sapa ingsun ba'daha ing dalam sause dajjah, setelah jeritan itu ora krungu hissan ing swara. Terus aku nggak mendengar suara apa-apa lagi. Ini kan ya Allah ya Karim, orang lagi munajat kayak gitu betul-betul baper ya, munajat dengan penuh penjiwaan, dengan segenap pikiran, hati, perasaan, jiwa raga seluruhnya. Terus denger toh, dibumbui
Dia baca ayat Quran yang sesuai dengan kondisinya dia. Jadi kayak orang kena tamparan keras gitu loh. Sampean misalnya ya, Abah lagi ngaji, terus yang disampaikan Abah itu pas dengan kondisimu. Itu kan pasti sampean ngerasa ini nyindir aku, iki ngeneki aku. Apalagi itu memang betul-betul sampean rasakan, betul-betul sampean alami. Keadaan sampean memang seperti itu. Pas Abah baca Quran atau hadis, kemudian Abah menguraikannya dalam satu keterangan persis dengan yang sampean alami. Kayak ini ki misalnya nerangno kodanan. Nah terus sebelah sana kehujanan bener. Ya nggak apa-apa, nanti bangannya katoke teles ngo. Bokonge gudiken ngo. Terus faqadaitu mongko nekani sapa ingsun al hajat ing hajat, kemudian aku melanjutkan perjalanan untuk keperluanku tadi. Selesai dari keperluanku, tsumma raja'tu nuli njur bali sapa ingsun ila maudhi'i maring panggonan ingsun. Paginya aku kembali ke situ. Falamma asbahtu mongko ing dalam tatkalane manjing isuk sapa ingsun, raja'tu mongko bali sapa ingsun fi madraji ing dalam dalan ingsun, ya dalan mau yang semalam. Faidan ana mongko dumadaan utawi ingsun iku asma'u krungu sapa ingsun bil bukai kelawan tangisan. Lah aku lewat jalan situ kok terus aku mendengar banyak orang menangis. Wa raaitu lan ningali sapa ingsun annasa ing menungso yu'azzi hale padha takziah sapa ba'dhum sebagian nas ba'dun ing sebagian liyane. Pada orang saling berbela sungkawa kayak orang sedih gitu loh. Faidan ajuzun kabiratun, faidan ajuzun mongko dumadaan utawi ana nenek-nenek wadon tua, kabiratun kamu sepuh, tabeki hale nangis sapa ajuzah. Ada seorang nenek-nenek yang sudah sepuh nangis. Wa idzan hiya dumadaan hiya utawi ajuzah, nenek-nenek sepuh yang nangis tadi iku ummul mayyiti, ibu mayit. Intinya apa? Orang yang habis munajat tadi malam, orang yang munajat semalaman itu loh, begitu dibacakan ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Saking bapernya dia, artinya dia terbawa oleh ayat itu, saking takutnya sama neraka, apalagi dia ngerasa banyak dosa, takut mendengar ayat itu, jerit, semaput, kelepek-kelepek, mati. Ya Allah, niki mau diwacana iki kok malah mendeles kabeh. Kok gak ono sing mati belas ya? Nek apa mati pamit dhisik rek. Nah, sehingga ibunya yang sudah sepuh, nenek-nenek itu menangisi anaknya. Terus wahya utawi ajuzah, wahya utawi ajuz, nenek-nenek itu ikut takulu ngucap sapa ajuz, la jazallahu qatila ibni khairan, tala ala ibni ayatan fiha dzikrul azab wa huwa qaimun yusalli falamma sami'aha fa'adhuma dzalika 'indahu fa kharra mayyitan. Iya nangis sih ngono. Wong tuwek lek nangis piye kira-kira ya? Wong tuwek.
Terus yang ngomong gini, la jaza, muga-muga ora bales sapa Allahu Gusti Allah qatila beni ing wong kang mateni anak lanang ingsun khairan ing kebagusan. Orang yang membunuh anak laki-lakiku ini mudah-mudahan tidak dibalas kebaikan sama Allah. Membunuhnya gimana? Tala moco sapa qatil ala beni ing atase anak lanang ingsun ayatan ing sujine ayat fiha kang iku tetep ing dalam ayat zikrul azabi utawi nyebutno siksa. Dia membacakan kepada anakku satu ayat yang di dalamnya menceritakan tentang siksa neraka. Wa huwa hale utawi ibni iku qaimun wong kang jumeneng qiyamul lail yusolli hale salat sapa ibni. Anakku lagi qiyamul lail, anakku lagi salat. Dari luar dibacakan ayat sama seseorang yang ayat itu menerangkan tentang azab. Falamma sami'a mongko ing dalam tatkalane krungu sapa ibni ha ing ayat fa'azuma mongko dadi agung apa zalika mengkono-mengkono sami'aha indahu ing dalam sandinge ibni. Ayat itu terasa sangat dahsyat bagi anakku. Sungguh agung nilai ayat itu, terasa dahsyat oleh anakku. Fakharra mongkon jungkel sapa ibni mayitan hale mati. Langsung dia dalam keadaan sholat itu tersungkur mati. Ya Allah, krungu dibacakan ayat Quran sing nerangno tentang azab, nerangno neraka, langsung tersungkur mati. Niki le umpama santri-santri ki modele ngono, ki ora ono sing urip. Aku yang susah yo ngaji ijen. Aja mati sik. Qala. Emang kelihatan yang sebelah situ? Mboten kelihatan, gak dinyalain lampunya. Qala dawuh sapa Mansur. Mansur yang tadi loh, Mansur bin Ammar. Fara'aitu mongkon ningali sapa ingsun hu ing ibni tilkal lailata ing dalam mengkono-mengkono wengi fil manami ing dalam waktu turu. Kemudian malam harinya aku ngimpi ketemu dia. Fakultu mongko takon sapa ingsun lahu maring ibnun ma fa'alallahu bik, ma ing apa suwi-wiji fa'ala memperlakukan sapa Allahu Gusti Allah bika kelawan sira. Apa yang diperlakukan Allah terhadapmu? Qala ngucap sapa ibnun niku lho. Dia jawab fa'ala bi ma fa'ala bi syuhada'i badrin. Fa'ala memperlakukan sapa Allah bi kelawan ingsun ma ing barang fa'ala kang memperlakukan sapa Allah bi syuhada'i badrin kelawan piro-piro wong kang mati syahid ing dalam perang Badar. Aku diperlakukan Allah sebagaimana perlakuan Allah terhadap orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Badar. Wah, keren. Jadi kematiannya seperti itu, kan indah kematiannya. Lagi sholat qiyamul lail bermunajat, ada orang yang nggak sengaja membacakan ayat Quran, tujuannya nambahi supaya munajatnya lebih dalam lagi. Dia ketakutan, mati, tersungkur mati. Itu diperlakukan Allah sama dengan syuhada Badrin, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Badar, kematian yang terbaik.
Qultu ngucap sapa ingsun. Nggih niku nggih. Fa kaifa qala li'annahum qutilu bisuyufil kuffar wa qutiltu ana bisayfil ghaffar. Ngono. Fa kaifa mongko kaya apa fa'alallah bisyuhada'i Badr. Qala ngucap sapa Ibnun, kenapa, bagaimana mungkin engkau diperlakukan seperti orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Badar? Dia menjawab, iya, li'annahum karena sak temene syuhada'u Badrin iku kutilu dan pateni sapa syuhada'u Badrin bisuyufil kuffari kelawan pira-pira pedange wong-wong kafir. Kalau syuhada'u Badrin, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan Badar, mereka terbunuh oleh pedang-pedangnya orang kafir. Wa qutiltu lan den pateni sapa ingsun, terbunuh sapa ingsun, ana ya ingsun bisaifil ghaffari kelawan pedange Allah kang maha pengampun, Allah kang maha pangapura. Ya Allah. Kalau orang-orang yang mati syahid dalam perang Badar mereka dibunuh oleh pedang-pedangnya orang kafir, sedangkan aku dibunuh oleh pedangnya Allah yang maha ghaffar. Dah, insyaallah dilanjut nanti malam ba'da jamaah sholat asar. Anak-anak ayo Isa nanti setelah doa live selesai di off kan sama Pak Udin, ada hal yang perlu Abah sampaikan ke kalian. Sementara ngajinya kita cukupi sekian dulu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.